Siapa sih yang gak ingin menjadi lebih baik? Dan masih adakah yang gak ingin memiliki perubahan dalam hidup? Saya rasa kalian yang nonton video ini bahkan semua orang ingin memiliki perubahan dan kemajuan dalam hidup untuk menjadi yang lebih baik. Nah, kalau itu yang kalian inginkan, maka self-improvement solusinya. Bulan September diakui secara nasional sebagai bulan pengembangan diri. Perbaikan diri seperti yang didefinisikan oleh Merriam-Webster, yaitu sebuah tindakan atau proses memperbaiki diri sendiri dengan tindakan sendiri. Peningkatan ini membantu memfokuskan kembali hidup kita dan biasanya menghasilkan perubahan yang positif. Memang butuh waktu, tetapi waktu yang didedikasikan untuk perbaikan diri sangatlah besar. Oh iya, BTW pengembangan diri itu banyak caranya loh. Dari mulai baca buku, webinar, mengikuti pelatihan, diklat, nonton video pengembangan diri, atau salah satu contoh kecil yang dilakukan oleh Ocipedia itu adalah salah satu bentuk self-improvement. Akan tetapi yang perlu kalian ingat adalah perbaikan diri bukanlah perubahan yang terjadi dalam semalam, tetapi perubahan yang bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Penting untuk memprioritaskan hidup agar perbaikan diri agar cepat terjadi. Perbaikan diri membantu meningkatkan kekuatan, meningkatkan kesehatan mental, dan bahkan menyembuhkan hubungan. Beberapa cara peningkatan diri meliputi tugas-tugas yang sederhana seperti mulai membiasakan membaca, mencoba sesuatu yang baru, atau bahkan membiasakan bangun pagi bagi kalian para remaja yang suka begadang dan bangunnya selalu kesiangan. Dan masih banyak hal, cara sederhana dan efektif untuk memulai proses perbaikan diri. Nah, di session kali ini kita akan membahas apa itu self-improvement dan seperti apa sih manfaatnya self-improvement itu. Seorang pemimpin harus fokus pada peningkatan diri dengan cara yang sama seperti pengikutnya. Peningkatan diri penting bagi seorang pemimpin, sehingga mereka dapat berkembang dalam pengembangan kepemimpinan mereka dan terus mengembangkan keterampilan di berbagai bidang yang fokus membantu budaya yang lebih kuat. Ketika para pemimpin mulai fokus pada peningkatan diri, hal ini juga membantu dengan menyumbangkan visi yang jelas untuk tim ataupun untuk sebuah organisasi. Gagasan di balik peningkatan diri membedakan pemimpin yang baik versus pemimpin yang hebat. Ini adalah proses yang berkelanjutan tetapi dengan dampak positif. Nah, orang itu akan berkembang ketika orang itu banyak tantangan, permasalahan yang akan mereka hadapi. Semakin sering seseorang itu mendapat tantangan, maka semakin kuat orang itu bertahan hidup. Oleh karena itu, semangat untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi diri secara maksimal adalah kunci sukses dalam segala hal. Jadi, apakah kalian bergairah tentang pertumbuhan pribadi? Kemudian, apa yang kalian fokuskan untuk diperbaiki di tahun ini? Semoga kalian semua akan memiliki tahun yang indah di tahun depan. Selamat tahun baru 2023 dari kami, tim Ocipedia. Oh iya, kita pasti pernah dengar kata-kata self-improvement, self-development, personal growth, personal development. Apakah istilah barusan memiliki makna yang sama? Mari kita cari tahu. Apa itu perbaikan diri? Perbaikan diri atau pengembangan diri adalah proses di mana manusia itu sendiri melakukan beberapa upaya sadar untuk meningkatkan kehidupannya. Tujuan pengembangan diri adalah menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Secara umum, peningkatan diri adalah tindakan tunggal yang melibatkan beberapa tugas intens seperti menemukan kelemahan, mencari tahu tujuan hidup. Beberapa hal yang dapat kalian lakukan dalam perbaikan diri. Yang pertama, seperti mempelajari keterampilan baru untuk diperbarui sesuai dengan dunia saat ini. Kemudian secara teratur memeriksa tujuan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Serta cukup percaya diri untuk berkomunikasi dan mengekspresikan pikiran Anda. Karena peningkatan diri adalah tindakan tunggal, hal itu hanya membutuhkan perhatian pribadi.
Kegiatan ini dapat dilakukan melalui buku self-help. Juga kegiatan ini tidak ditentukan oleh waktu. Seorang individu dapat menyesuaikan kecepatan belajarnya sesuai dengan tujuan mereka. Misalnya, jika kita ingin belajar bagaimana membangun kebiasaan baru, maka buku-buku seperti Atomic Habits, The One Thing, The Power of Habit, atau buku-buku yang bersifat membimbing kita dalam pengembangan diri sendiri. Kemudian, apa itu pengembangan pribadi? Perbaikan diri dan pengembangan diri adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Terkadang istilah pengembangan pribadi dan pengembangan diri digunakan secara bergantian, tetapi keduanya tidak sama. Pengembangan pribadi biasanya membutuhkan semangat untuk mengupgrade diri, tidak seperti perbaikan diri. Biasanya membutuhkan bantuan seseorang, bimbingan secara eksternal seperti kursus, webinar, atau bahkan mentor pribadi yang memiliki keahlian di bidang tersebut, karena dapat membantu kita dalam meningkatkan keterampilan yang sudah ada sebelumnya. Jika kalian tahu bahwa kalian perlu meningkatkan keterampilan komunikasi dan interpersonal, realisasi tersebut dapat diperhitungkan dalam peningkatan diri. Dan jika kalian mencoba meningkatkan parameter ini dengan upaya kalian sendiri, itu juga dapat diperhitungkan dalam peningkatan diri. Meskipun jika kalian belajar sendiri, itu bisa memakan waktu yang sangat lama. Untuk menghemat waktu dan mendapatkan panduan yang lebih baik, kalian dapat mengambil bantuan pelatih komunikasi yang dapat membantu kalian secara langsung melalui program bimbingan pribadi atau program pelatihan kelompok. Hal semacam ini adalah bagian dari pengembangan pribadi, di mana kalian mengambil bantuan eksternal, atau idealnya kursus ini dapat digunakan untuk membangun keahlian dalam domain tertentu. Pengembangan pribadi mungkin merupakan proses yang intens dan memakan waktu, tetapi memiliki beberapa keuntungan yang sangat bagus, seperti memberikan kejelasan pada pikiran dan visi kalian, membantu dan membangun keahlian, serta membantu kalian dalam membangun peta jalan yang jelas untuk pembelajaran dan perjalanan di masa depan kalian. Dan sekarang ketika kalian sudah mengetahui perbedaan antara peningkatan diri dan pengembangan pribadi, kalian dapat mengatakan bahwa keduanya berjalan seiring satu sama lain. Perbaikan diri membantu kalian mengidentifikasi mengapa dan apa yang harus dilakukan, sedangkan pengembangan pribadi dapat membantu kalian memahami dengan jelas caranya. Pertumbuhan pribadi atau self-growth adalah proses yang berkesinambungan. Hasil yang kita peroleh dari aktivitas peningkatan diri dan pengembangan pribadi secara bersama-sama diperhitungkan sebagai pertumbuhan pribadi seorang individu. Pertumbuhan pribadi dapat memiliki kelebihannya sendiri, seperti mendukung kalian untuk berbuat baik di tempat kerja atau tempat belajar kalian, memandu kalian untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam hubungan pribadi maupun profesional kalian. Kemudian aktivitas seperti meditasi, olahraga, yoga, dan diet sehat membuat kalian memperoleh kebugaran spiritual dan fisik. Dan kesimpulannya, lo mulai sekarang harus mulai membiasakan merubah sikap lo, perilaku lo, mindset lo, agar semua hari-hari lo dan pekerjaan lo bisa lebih maksimal dan mencapai apa yang lo inginkan. Emang sih, jalan atau cara itu banyak yang dapat kalian gunakan untuk mengupgrade kapasitas diri. Tapi personal growth adalah salah satu yang terpenting. Dan gak ada jalan pintas untuk mencapai kesuksesan. Hanya ada satu cara, yakni hard work. Hanya itu yang bisa lo lakuin. Oke, gue mau ngingetin lagi untuk klik like dan subscribe supaya banyak orang yang tahu tentang personal growth. Oke, segitu aja dari gue. Terima kasih pada kalian semua telah menonton video dari gue. Tetap semangat mengupgrade kapasitas diri dari kami, tim Ocipedia.